Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Husnul Hidayah, NIM 14014191114, nomor presensi 20. Di sini saya bersama rekan saya Indifara Hairunisa, nomor presensi 9, NIM 14014190998. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pola pelayanan bimbingan konseling. Di sini ada 4 topik, yaitu yang pertama pola umum 17 bimbingan dan konseling, yang kedua layanan kegiatan bimbingan dan konseling dalam pola umum 17, yang ketiga kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dalam pola umum 17, dan yang keempat komponen dari bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pola pelayanan bimbingan konseling 17. Yang dimaksud dengan pola umum pelaksanaan bimbingan ialah suatu asas pokok untuk mengatur penyebaran pelayanan bimbingan di sekolah dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan bimbingan apa yang akan diadakan dan rangkaian kegiatan itu dilaksanakan oleh siapa serta diberikan kepada siapa. Pola dasar ini lebih bersifat praktis karena langsung berkaitan dengan penyusunan program bimbingan. Butir-butir pokok pola umum 17 bimbingan konseling adalah sebagai berikut. Jenis layanan kegiatan bimbingan dan konseling ada 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, layanan orientasi. Pelayanan orientasi yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman. Kemudian yang ketiga, jenis layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Yang keempat yaitu jenis layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan yang baik. Kemudian yang kelima yaitu layanan konseling perorangan atau individual. Layanan konseling perorangan yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan langsung secara tatap muka dengan guru bimbingan dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. Keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling untuk menunjang pemahaman secara individu maupun sebagai pelajar. Kemudian yang ketujuh yaitu layanan dengan kotak konsultasi, yaitu layanan dengan cara memasang kotak konsultasi pada tempat strategis di sekolah. Yang kedelapan yaitu layanan konferensi kasus. Konferensi kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami klien dalam suatu pertemuan. Kemudian yang terakhir yaitu layanan dengan papan bimbingan. Layanan dengan papan bimbingan yaitu suatu bentuk papan yang dipasang pada tempat strategis di sekolah yang berisi materi bimbingan yang dapat dibaca dan diamati oleh peserta didik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni mengenai kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Terdapat 4 kegiatan, yang pertama yakni aplikasi instrumen, kemudian yang kedua ada himpunan data, yang ketiga kunjungan rumah, dan yang terakhir atau yang keempat yakni alih tangan kasus. Kita mulai dari yang pertama yakni aplikasi instrumen. Aplikasi instrumen merupakan data dan keterangan yang dikumpulkan melalui aplikasi instrumen bimbingan dan konseling, di mana meliputi 2 hal. Yang pertama yakni instrumen tes dan yang kedua yakni instrumen non-tes. Dalam instrumen tes terdapat beberapa hal. Yang pertama yakni tes intelijensi, kemudian tes bakat, selanjutnya ada tes kepribadian, kemudian tes hasil belajar, dan yang terakhir kelima tes diagnostik. Kemudian instrumen non-tes yakni catatan anekdot, kemudian angket atau kuesioner, kemudian daftar cek, sosiometri, kemudian ada inventory. Kemudian yang kedua ada himpunan data, yakni merupakan kegiatan pendukung untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan berdasarkan
keperluan pengembangan dari peserta didik. Nah, di dalam himpunan data ini meliputi identitas peserta didik, kemudian latar belakang rumah, kemudian keluarga, kemudian kemampuan, sejarah kependidikan, kemudian hasil tes diagnostik, kemudian sejarah kesehatan peserta didik, kemudian pengalaman, cita-cita, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni kunjungan rumah, di mana data atau keterangan yang didapatkan ini meliputi kondisi rumah tangga dari orang tua, kemudian fasilitas, kemudian hubungan antara peserta didik dengan orang tua, kemudian sikap dan kebiasaan peserta didik di rumah itu seperti apa, kemudian pendapat anggota keluarga, dan yang terakhir adalah komitmen anggota keluarga dalam perkembangan klien dan pengetasan masalah klien, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yakni alih tangan kasus. Apa yang dimaksud dengan alih tangan kasus? Nah, alih tangan kasus ini merupakan kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling, di mana untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat secara tuntas dan masalah yang dialami oleh peserta didik ini dapat memindahkan penanganan kasus kepada pihak yang lainnya. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan saya sampaikan yakni mengenai komponen dalam bimbingan konseling komprehensif. Nah, terdapat 4 pelayanan dalam komponen BK komprehensif, yakni pelayanan dasar, kemudian pelayanan responsif, yang ketiga ada perencanaan individual, dan yang terakhir ada dukungan sistem. Yang pertama yakni pelayanan dasar bimbingan. Nah, pelayanan dasar bimbingan ini merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur, di mana ini dilaksanakan secara klasikal atau kelompok yang disajikan ini secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang. Kemudian yang kedua yakni pelayanan responsif, di mana pemberian bantuan ini menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, seperti itu. Karena jika tidak segera diberikan bantuannya dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan seorang konseling, seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni perencanaan individual, di mana diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, kemudian masa depan, berdasarkan pemahaman dan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yakni dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini merupakan komponen dalam pelayanan dan kegiatan manajemen, di mana di dalamnya terdapat tata kerja, kemudian infrastruktur, kemudian pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan. Nah, itu merupakan beberapa pokok pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai pola pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.